Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Iya. Babinya kesetanan itu namanya itu ya. The Cell itu ya, Jennifer Lopez ini. Itu ada di mana ya? Ini ya, The Cell. Ini ada di HBO, di Netflix juga kayaknya ada deh. Saya nggak tahu Netflix. Di YouTube ada, atau sewa aja di ini. Ini bagus ya cerita ini. Saya itu bisa membayangkan yang terjadi dengan Legion itu. Begitu saya nonton ini, wah ini Legion ini kayak ini nih. Alternya banyak, ini cuma 9. Oh 9 aja, wah. Anda gak bingung udah. Ini Legion itu berapa? 600 ya satu Legion ya. Saya lupa satu Legion itu 600 ya. 600. Alternya 600 satu Legion. Ngeri ya. Makanya begitu manifestasinya 6.000 ya. Begitu diusir, ya edan saudara. Kenapa orang-orang bisa sampai si Sovereign 6.000 alter ya? Wah, udah ngeri sekali ya. Ini orang ini udah bukan dirinya sendiri, saudara. Masih Sovereign. Ya, makanya namanya duo, ya duo berkepribadian ganda. Itu bisa benar-benar duo, bisa cuma satu. Duo berkepribadian ganda, ya kan? Lanjut, Ardo Purba. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Pak Kuryaga. Mau nanya aja Pak Paul, Ardo kan lagi sering baca buku Pak Paul itu ya, dan juga lagi mempelajari soal Nuh gitu ya. Itu ada 2 itu pertanyaan Pak Paul. Yang pertama, epos itu apa itu Pak Paul? Epos yang di buku Pak Paul gitu. Nah, yang kedua itu mengenai yang masih Ardo bingung, banjir itu kan katanya 40 hari 40 malam. Sedangkan di ayat lain mengatakan itu ada 105 hari itu baru air surut. Nah itu gimana Pak Paul korelasinya? Terima kasih Pak Paul. Epos itu epic. Epic banget ini, epic. Sebuah kisah banget itu, epic gitu ya. Bisa satu penggalan kehidupan ya, atau satu cerita yang begitu hebat, namanya epos, epic itu bahasa Inggris. Nah, epos Gilgamesh, kisah tentang Gilgamesh. Ya, Gilgamesh itu di dalam sejarah Mesopotamia kuno itu ceritanya separalel dengan Nuh. Jadi kita meyakini bahwa epos Gilgamesh itulah cerita tentang banjir Nuh, ya kan? Karena ceritanya itu sama persis dan itu ada dari Mesopotamia. Ditemukannya di zaman Hammurabi ya. Ditulis di zaman Hammurabi abad ke-17 sebelum Masehi. Nah, kalau tadi banjir Nuhnya itu hujannya 40 hari 40 malam nggak berhenti. Hujannya 40 hari 40 malam nggak berhenti. Dan lamanya banjir itu 150 hari. Itu Nuh di dalam kapal itu 150 hari. Ya. Jadi bukan hujannya 150 hari. Juga bukan banjirnya 40 hari, bukan. Lamanya hujan itu hujan 40 hari 40 malam nggak berhenti. Itu. Berarti 150 hari ya baru air surut ya setelah hujan itu ya Pak Paul ya berarti. 150 hari baru airnya surut. Baru ada daratan ya. Daratan di Gunung Ararat. Jadi ada gunung, artinya pelan-pelan ya, karena itu adalah zaman es mencair terakhir. Makanya bisa cepat ya, hujan 40 hari bisa banjir sampai nutupin semua gunung itu ya karena esnya mencair semua. Ya, karena esnya mencair semua, maka gunungnya ketutup semua, ketutup lautan semua, seluruh bumi ini. Gitu ya. Oke. Raja Dogor, ya Raja Dogor. Salam Pak Paul. Shalom Raja Dogor. Nah ini mau nanya aja Pak Paul. Ya. Saya kan waktu kecil kan udah dibaptis. Anak kalau udah dewasa harus dibaptis lagi nggak? Waktu kecilnya percaya sama Tuhan Yesus nggak dibaptisnya? Ya masa kecil ya begitulah Pak Paul. Kalau percaya mah percaya saja. Saya dibaptis umur 12 tahun.
Ya, saya dibaptis umur 12 tahun, ya nakal lagi, tapi saya percaya Tuhan Yesus. Beda ya. Kadang-kadang juga bingung kan, kalau di Injil itu tulisnya kan ya dewasa lah baru bisa dibaptis kan. Enggak ada. Oh. Enggak ada. Oh nggak ada, jadi Enggak ada. baptisan anak-anak nggak apa-apa berarti? Percaya dan dibaptis pokoknya. Makanya jangan bayi dibaptis. Kalau bayi dibaptis, saya kok tetap ya menyarankan untuk dibaptis ulang. Karena bayi kan tidak bisa mengaku Yesus kan. Tapi kalau menurut Anda baptisan waktu bayi itu sudah benar, ya terus Anda kemudian mengaku Yesus Tuhan, Anda pelihara iman Anda, saya kira nggak apa-apa. Cuman kan daripada saya mah mendingan dibaptis ulang. Ya kalau supaya yakin. Nah, kalau Anda pernah jadi Islam, maka Anda harus dibaptis ulang. Ya, kalau Anda pernah jadi Islam, Anda harus dibaptis ulang. Kalau Anda pernah bersyahadat kepada Muhammad, Anda harus dibaptis ulang. Karena ada penyangkalan kepada Yesus. Tapi kalau Anda jadi Buddha Hindu, nggak usah, karena nggak ada penyangkalan kan. Tapi kalau Anda dibaptis Islam, Anda kudu dibaptis. Kalau Anda jadi Islam, kudu dibaptis, karena Anda menyangkal. Gitu. Oke. Ya itu aja Pak Paul. Ya terima kasih Pak Paul. Ya, para Jadagor. Bu Vivin. Baik, halo Pastor Paul. Ya, shalom. Ya, saya ingin menanyakan tentang ini Pastor, tentang Yesus yang dicobai di padang gurun. Nah, di situ kan dikatakan bahwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun lalu dicobai iblis. Nah, itu pertanyaan saya ini, apakah itu memang physically-nya Yesus ada di situ terus dicobain iblis atau bagaimana? Itu adalah penglihatan. Ya. Oh, Kan Yesus dibawa ke bumbungan bait suci, lalu di atas gunung yang tinggi, ya kan? Iya. Nah, itu kan ada sebuah penglihatan, benar nggak? Iya, terus iblis di situ fisik? Iblis di situ tuh bentuknya fisik atau bagaimana, Pastor? Enggak. Atau gimana? Itu kan iblis ada di mana? Ada di pikiran kita kan? Ya, berarti iblis itu ada di daging, di kedagingan kita gitu maksudnya, Di dalam atau seperti itu? kita kan, justru makanya katakan Yesus merasakan kelemahan kita karena dia ada dagingnya kan? Oh, Ada dagingnya, daging itu yang meronta kan? Daging itu menjerit ketika disuruh puasa 40 hari 40 malam. Yang pertama ya lapar, pengen makan. Perintah itu, godaan itu, begitu kita makan, puasa, jangankan puasa 40 hari 40 malam. Sehari semalam aja puasa, begitu pengen makan, makanya pengennya es durian kan. Nah itu sebenarnya iblis ya. Makanya saya selalu menyarankan kalau puasa, ya apapun yang kita kepengen lagi puasa itu, beli, kasihkan orang. Nah terus, lagi buka puasa, buka dengan yang sederhana, buka puasanya. Kalau di Indonesia ya nasi putih, sayur, bening gitu ya, minum teh, jangan minum bir, Coca-Cola, makan ayam, sate kambing, itu namanya nggak puasa. Kalau puasa itu kan lagi prihatin. Nah kebetulan saya dulu lagi puasa benar-benar lagi prihatin dan lagi nggak punya uang. Jadinya kita makannya sederhana, lagi prihatin benar gitu ya. Pastor, jadi boleh nggak dikatakan bahwa iblis itu sebetulnya ada di dalam kedagingan Di dalam, nah itu harus bedain. Iblis Gimana? itu nggak ada di dalam, bukan di dalam. Gimana? Tapi iblis itu ada di luar, ya. Nah. Ideologi itu kan dari luar kan? Iya. Ideologi itu datangnya dari luar. Nah. Kedagingan kita tuh iblis nggak, misalnya keinginan daging? Bukan. Okay. Bukan. Nih. Lihat di gambar nih. Nah, ini pertanyaannya menarik nih ya. Ini karena orang banyak yang salah paham nih. Mana poin. Banyak orang salah paham. Ya. Kan saya pikir kedagingan tuh apa? Keinginan daging itu adalah iblis. Ini kan kita nih. Ini kita nih. Ini saya bikin gambar orang nih ya. Bikin kita nih. Nah, ini kita. Lalu ini adalah iblis. Sebentar. Apakah benar ini adalah manusia
ini adalah iblis, nggak begini caranya, bukan begitu, ya. Peristiwanya itu nggak bukan iblis adalah sebuah oknum begitu, lalu datang merasuk begitu, bukan, bukan. Tetapi ini manusia, dia punya darah dan daging, ya, sarx, ya kan? Roh penurut, daging itu lemah. Nah, kemudian ketika dia dalam kondisi lapar, Yesus, dia melihat batu. Apakah batu ini adalah iblis? Saya kasih merah ya. Dia melihat batu. Tik 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 tik. Apakah batu ini iblis? Bukan. Batu ini adalah sebuah objek dan ini adalah sebuah pikiran. Ya kan? Lalu dari objek ini berubah karena dia lapar, maka pikiran ini tergoda untuk bikin mujizat mengubah batu jadi roti. Roti ini apa? Sebuah ide. Logos. Benar nggak? Ya. Roti ini kan nggak ada rotinya kan? Yesus melihat batu. Tiba-tiba dia melihat logos. Roti. Nah, dia langsung pengen mengubah batu itu jadi roti kan? Apakah pikirannya jahat? Enggak. Batunya jahat? Enggak juga. Rotinya jahat, idenya? Enggak. Begitu, enggak ada yang jahat di situ. Enggak ada yang jahat. Yang jahat ketika kemudian ia rubah batu itu jadi roti beneran. Langsung terpancing. Dia nafsu, dia lapar, langsung dirubah. Dia ikuti hawa nafsunya. Yang jahat adalah ketika ini tadi sarksnya ini, inginnya tadi, ingin tidak dikendalikan. Nah, nanti kita belajar tuh. Tidak terkendali, terkendali. Nafsu, apakah dosa? Nafsu itu tidak dosa. Tapi nafsu yang tidak terkendali, itulah dosa. Itu bedanya. Jadi ideologosnya batu. Batunya jadi roti. Itu kan ideologos. Nah, nafsu yang tak terkendali ini, ya, inilah iblis. Dan menimbulkan dosa berikutnya. Oh, jadi artinya boleh diartikan keinginan daging yang muncul itu bisa dikatakan yang tidak terkendali. Iya, ya? otak kan bisa bilang apa? Stop nggak? Berhenti? Nah, ya, harusnya, stop. Nah, Ya, logos tadi ya, betul. Iya, Jadi makanya. artinya pikirannya terkendali ya, itulah iblis Ya, sebetulnya gitu. misalnya nih, saya ngelihat, misalnya ada seorang laki-laki ngelihat laki-laki, ya, laki-laki ngelihat laki-laki. Jangan ngomong itu, di zaman di Eropa itu bisa jadi fantasi loh. Perempuan lihat perempuan, laki-laki lihat laki-laki lalu pengen berhubungan seks. Apakah itu penyakit? Enggak. Itu adalah fantasi, itulah ideologos. Kemudian dia umbar itu. Nah, itulah iblisnya di situ. Itulah roh jahatnya di situ. Itulah roh najisannya di situ. Jadi itu kalau lewat di kepala kita kan semua pikiran kan bisa, fantasi ini kan bisa lewat kan, lalu lalang di sini kan. Iya. Makin cerdas, makin tinggi peradaban, makin beragam. Wah, ini makin ngeri loh di sini loh, ya kan? Iya. Lalu tiba-tiba enzimnya di sini, hormonnya teriak kan, pengen gitu kan? Iya. Hormonnya di badan ini kan pengen, aku mau. Lalu pikiran ini bilang tutup, stop, ya, turun dia. Kalau terus pikiran ini dikombinasikan dengan dagingnya kita, jadi itulah iblis. Maunya kan itulah iblis. Nah, suasana ambience kan ada iblis, ada roh jahat, ada demon, ada satan, ya kan? Jenis dulu kan kita belajar ada jenis-jenisnya. Roh jahat itu adalah ambience roh, spiritnya itu loh, itu ambience. Misalnya ke Alexis. Ya, begitu ke Alexis, hawanya itu mesum. Aduh, begitu masuk ke sana tuh pokoknya mesum. Oh, saya berhenti dari Alexis 5 tahun ya.
karena saya sudah nggak entertain orang lagi. Oh, saya nggak pernah berzina di Alexis ya. Serius, saya kalau dapat voucher tak kasihkan anak buah saya. Gratis pun anak buah saya yang masuk, saya enggak. Saya cuma nunggu sambil minum di situ. Minum apa namanya, pokoknya cuma minum Coca-Cola lah, whisky cola lah, pokoknya saya cuma minum, duduk nemenin selesai sampai jam 4 pagi tak antar pulang. Nah, tetapi ambience-nya itu, roh jahatnya itu ngikut saya. 5 tahun kemudian saya baru berzinahnya. Malah setelah saya keluar dari Alexis, ngeri ya. Jadi jangan gagah-gagahan kita sok-sokan kuat kebal. Ambience, hawanya, auranya itu ngikutin keingetan sampai ke bawah mimpi itu loh. Makanya jangan tarikanlah dirimu dari percabulan. Itu iblisnya itu loh, roh jahatnya, ambience-nya itu loh. Suasananya itu mesum. Suasana mesumnya itu ngikut. Dosa itu kuat seperti maut. Iya, mempengaruhi. Ya memang ngejar. Mengejar itu contoh kalau percabulan. Kalau tadi kan keinginan untuk berkuasa. Kalau Daud itu pernah apa? Ngitung orang Israel. Iblisnya dari mana? Apakah melihat rakyatnya Israel banyak? Apakah melihat kemakmuran kerajaannya itu jahat? Enggak. Ketika dia melihat dan bersyukur, enggak jahat. Tapi begitu dia melihat dan kemudian dia serakah, dia ingin show of force, disitulah jahatnya. Jadi pikirannya dia yang membuat. Jadi boleh disimpulkan kalau iblis itu sebenarnya bukan fisik ya, Pastor ya. Jadi dari kalau iblis itu fisik itu ngusirnya gampang. Kita sudah itu dia. Contoh gereja setan. Gereja setan sama Islam itu lebih mengerikan mana? Orang-orang bilang, wah gereja-gereja ini kan semua pada juta gereja setan heboh kan, gara-gara si Mongol ini kan. Coba ya, Anda kalau saya punya PDF-nya gereja setan ya, Alkitab gereja setan. Nanti saya kirim di kelas-kelas itu ya. Kamu jangan menyembah Tuhan, kamu jangan dengarkan orang tuamu. Kalau orang waras, jangan dengarkan orang. Kalau jangan menyembah Tuhan, mungkin Tuhan memang nggak ada. Tapi jangan nurutin orang tuamu. Ayo kita senang-senang masa muda. Ayo kita berhubungan seks dengan banyak orang. Ajakan-ajakan itu kalau orang waras, nggak usah orang bermolar. Orang ateis saja sudah ngerti. Itu bikin penyakit kelamin, ya kan? Artinya bahaya nggak? Misalnya nih, itu ada jalan tol. Yuk nyebrang yuk di jalan tol. Kalau orang waras bilang goblok lu, kan begitu kan? Ya kan? Kalau orang waras, dan rata-rata orang itu waras. Jadi dia tahu ini kita guyon-guyonan aja, ya kan? Tetapi yang mengerikan, ya, ada sebuah kitab mengatakan Yesus itu luar biasa mulia, Yesus itu dimuliakan, Yesus itu kalimatuhu isarohulah wa kalimatuhu. Tapi dia tidak disalib, ya. Allah itu menyingkirkan dia. Lalu yang ngomong siapa? Nabinya, lalu dikasih wahyu sama Jibril yang mengatakan isarahullah wa kalimatuhu, apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh kau haramkan. Karena kita sudah terkagum-kagum dengan isarahullah wa kalimatuhu, maka kita mengagumi. Nah kan di situ pelan-pelan dikiring. Itu yang lebih bahaya. Nah Pastor, gimana? Ya. Kalau yang itu Pastor yang Yesus mengusir setan itu terus masuk ke babi itu gimana Pastor itu? Ambience kan? Artinya gimana itu Pastor? Ambience kan? Waktu ngusir setan ini, orang ini teriak nggak? Orang-orang yang schizofren ini, orang-orang schizofren yang schizofren berkepribadian ganda, ada yang sampai kalau cuma 1-2 mungkin tenang ya. Tapi orang ini berkepribadian ganda 1 legion loh. Terus dia ganti-ganti rupa kan? Iya. Ngeri nggak orang ini? Bayangin orang ini gimana? Muter-muter nggak? Jumpalitan dulu nggak? Manifestasi dulu kan? Dia lompat-lompat, dia nyuruh ke babi, dia nyuruh kemana, dia... Betul nggak? Kebayang nggak hebohnya orang ini? Nonton filmnya apa ya? Jennifer Lopez itu ya, Jennifer Lopez yang ada anak kepribadian ganda sampai alternya ada 9 itu ya. Sampai serem sekali ya orang ini ya. Yang filmnya apa ya? Saya lupa yang terus kemudian akhirnya dia tidur bareng di tabung itu di ruangan bareng terus kepalanya disebut kepala dia masuk ke dalam mimpinya orang itu buat ngambil masa lalunya yang sejati. Karena si pembunuh ini alternya banyak sekali dan dia lupa yang mana yang menyembunyikan anak-anak kecil yang dia bunuh itu kan.
Nonton film itu nggak, Jennifer Lopez yang film itu? Saya lupa judulnya itu. Siapa yang tahu kasih judulnya itu di YouTube atau di itu. Nah, alternya banyak sekali. Sampai dia sendiri nggak ngerti, dia sendiri yang mana, alter yang asli yang mana nggak ngerti. Apa dia pengen jujur, tapi dia sendiri nggak tahu yang membajak jiwanya dia, tubuhnya dia, alter yang mana dia sudah lupa, udah nggak ngerti itu. Nah itu kan seperti, wah itu baru 9 loh itu. Alternya baru 9. Ada yang sampai ini 1 legion, saya legion. Wah kan ngeri kan? Gimana nggak heboh coba waktu manifestasi, waktu dia dilepaskan satu-satu dari altar-altar itu kan? The Cell, terima kasih. Judulnya The Cell ya. Wah ini ada yang suka nonton juga nih, bisa tahu yang saya ngomong nih. Filmnya The Cell, Jennifer Lopez. Nonton itu ya. Wah itu bagus. Nanti ngeliat ya, kisah Legion itu mirip dengan yang The Cell ini, film ini. Hanya The Cell ini dia halus, dia mainnya elektronik gitu ya, pakai teknologi yang itu, bayangin itu 1 legion, ini cuma 9 altar. The Cell judulnya, Jennifer Lopez ya. Iya. Coba saya tunjukkan ya. Terus itu kan babinya terus kemasukan terjun itu, berarti apakah iblisnya itu masuk ke babi atau gimana? Padahal tadi kan bentuknya bukan seperti itu. Gimana sih? Ya masuk ke babi dong, kan kirap-kirap babinya kan, makanya dibilang masuk ke babi kan, narasinya kan masuk ke babi bilangnya, kirap-kirap babinya lari semua. Babi itu paling sensitif dengan keributan ya. Tahu nggak kalau babi itu sensitif dengan keributan? Bukan setan masuk, tapi karena ribut, terus babinya panik. Benar, babinya panik. Nah, sehingga babinya kesetanan, itu namanya babinya kesetanan kan? Babi panik. Jadinya babinya panik. Kesetanan, babinya kesetanan. Serem. Itu artinya kesetanannya. Bukan setan masuk ke Bukan setan masuk ke babi berarti maksudnya. Iya. Babinya kesetanan itu namanya, itu ya. The Cell itu ya, Jennifer Lopez ini. Itu ada di mana ya? Ini ya, The Cell. Ini ada di HBO, di Netflix juga kayaknya ada deh. Saya nggak tahu Netflix. Di YouTube ada, atau sewa aja di ini. Ini bagus ya cerita ini. Saya itu bisa membayangkan yang terjadi dengan Legion itu. Begitu saya nonton ini, wah ini Legion ini kayak ini nih. Altarnya banyak, ini cuma 9. Oh 9 aja, wah. Anda udah bingung udah. Ini Legion itu berapa? 600 ya satu Legion ya. Saya lupa, satu Legion itu 600 ya. 600. Altarnya 600 satu Legion. Ngeri ya. Makanya begitu manifestasinya 6.000 ya. Begitu diusir, ya edan saudara. Kenapa orang-orang bisa sampai schizofren 6.000 altar ya? Wah udah ngeri sekali ya. Ini orang ini udah bukan dirinya sendiri saudara. Schizofren. Ya. Makanya namanya duo ya, duo berkepribadian ganda. Itu bisa benar-benar duo, bisa cuma satu. Duo berkepribadian ganda. Ya kan? Iya, Pastor. Ngeri ya. Iya. Jadi fantasi itu bisa diusir ya kan. Fantasi ini yang di kepala kita, burung itu kata Martin Luther ya. Tapi kalau bersarang, ya diusir. Itu loh masalahnya. Masalahnya yang bersarang ini kan, berfantasi ini kan gratis. Ketika fantasi kita mau jadi orang kaya, jadi pokoknya dengan ambisi itu kan gratis. Ya, gila, waktu fantasinya nggak salah tuh, waktu fantasinya. Begitu kemudian kita ada pemicunya, ini batu ini kan triggernya nih kan. Batu-batu ini trigger. Nah kemudian kita turutin, nafsunya ini kita turutin, ya. Jadilah di situ dosanya kita, ambisi-ambisi yang tidak kudus. Bukan cuma perempuan ya, tapi ambisi juga ya, karir, cari uang. Iya, berlebihan. Yang berlebihan, ngumpulin ketamakan itu ya, keserakahan. Asalnya kan dari fantasi kan, saya pengen kaya. Nggak salah kan, saya pengen kaya kan, karena supaya saya bisa memberkati Damaris, nggak salah. Tapi saya gitu ya, saya jatuhnya saya karena saya ingin melayani, saya ingin menunjukkan kepada gereja, saya bisa pelayanan sendiri dengan cara saya sendiri, dan akhirnya saya jatuh di dalam berbagai macam pencobaan. Sekarang begitu cara saya benar, hati saya lurus, otak saya benar, coba kita bisa memberkati. Apakah saya kaya? Nggak perlu kaya ternyata kan. Serius ya, kan Bu Vivin lihat kita semua ya.
Kita kan semua bukan orang-orang yang kaya raya konglomerat yang bisa keluar duit 10 miliar kayak buang umbel gitu kan, kayak buang ingus kan. Tetapi kenapa kita bisa sampai hari ini sudah 11 miliar lebih? Karena Iya. kita miskin tetapi memperkaya banyak orang dengan cara yang benar kan. Iya. Ternyata kan nggak perlu tadi kan untuk jadi kaya. Nah itu sebenarnya luar biasa ya. Saya melihat, aduh Tuhan taunya gitu dari dulu saya udah benar ya. Sudah awalnya sudah benar, tapi di tengah jalan saya tadi ya batu-batu ini mau saya jadi roti itu loh, mau saya rubah jadi roti semua. Pengen cepat, pengen ambisius, merasa terhina, tersinggung, begitu ya. Saya ingin membuktikan kepada gereja, saya ingin ya, segala macam, saya ingin. Akhirnya saya yang jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Karena keinginan, maka kita jatuh dalam berbagai macam pencobaan, kata Yakobus 1. Ya, keinginannya berlebihan. Ya, yang tidak terkendali. Terkendali ya. Ya. Intinya kata dasarnya adalah tidak terkendali. Nanti kita lihat ya, nanti kita lihat di tentang Kain dan Habil ini. Ya. Situlah baik, masalahnya. Lanjut, Pak Ya, Sony. makasih, Pak.